Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya menemui Jang Farid gitu ya. Usianya 27 tahun ya. Dia mengalami penyakit gagal ginjal yang di usia muda ini atau pernah mengalami cuci darah. Saya mengangkat ini supaya yang sehat supaya tahu untuk penyelesaiannya, untuk menanganinya, untuk menghindarinya penyakit uh, cuci darah ini atau gagal ginjal ini. Dia pernah mengalami seperti penyakit ini di usia yang muda ini. Ya, mudah-mudahan pada yang lainnya jangan sampai terjadi ya, karena ada alasan-alasannya terjadi seperti ini. Kenapa? Untuk itulah kita akan bertanya lebih jauhnya ke yang Farid ini ya. Awal mulanya penyakit gagal ginjal ini itu bagaimana? Awal mulanya itu kurang minum air putih. Itu aja sih kalau penyakit gagal ginjal itu kurang air minum putih. Kurang minum air putih. Ya, nah, itu saudara. Minum air putih. Terus kurang suka dulu itu kurang suka. Jarang. Jadi kalau misalkan habis olahraga nih jarang minum air putih, jadi digantinya sama yang berwarna, yang instan seperti itulah. Jadi kurang minum air putih. Lagi instan dari toko, dari warung seperti gitu ya? Iya. Terus kalau misalkan malam suka bergadang, gitu, itu kan merusak, jadi merusak ke ginjal. Tapi fokus utamanya ginjal itu kan pasti di air putih, kurang air minum. Jadi ciri pertama rasa itu bagaimana sampai terjadi perasaan? Soalnya kan kalau penyakit gagal ginjal itu awal mulanya gejalanya itu beda-beda. Kalau pengalaman saya yang saya rasakan itu awal mulanya dari rambut rontok. Nah itu rambut rontok itu ternyata bukan dari kanker ya. Kanker biasanya kan kanker itu. Ya, tapi bukan ini mah. Bukan. Hasil dari laboratorium menjelaskan bahwa terjadinya rambut rontok itu karena HB-nya itu 4,6. HB itu darah. HB darah. Jadi laki-laki itu kan maksimalnya itu kan 17,5. Maksimalnya sehat. Maksimalnya 17,5. Ini mah ini 4,6. Itu udah lebih dari turun. Kritis. Kritis. Jadi pas saya dibawa ke RS Cipalong udah di laboratorium udah 4,6 itu langsung ditindak langsung harus cuci darah. Jadi nggak ada alternatif lain. Nggak bisa alternatif lagi. Nggak ada. Selain cuci darah itu kan banyak kan saudara yang teman-teman saudara banyak yang sudah cuci darah itu. Maaf tapi nggak lama hidupnya seperti itu. Iya, karena kalau cuci darah itu kan kalau rahasia itu kan nggak tahu gitu. Ya Tuhan ya. Cuma yang paling utama itu kalau cuci darah yang penting pikirannya tenang, terus kitanya menerima aja dulu keadaan, ikhlas aja, berdoa sama Tuhan. Karena mungkin faktor usia juga, karena saya masih muda gitu, jadi masih kuat menjalani cuci darahnya, jadi masih kuat sampai sekarang. Itu kan dulu di sini beberapa orang, yang lainnya nggak kuat ya. Nggak kuatnya sekarang kan nggak ada ya teman-temannya yang di sini. Nggak ada. Itu karena kemarin kan waktu di rumah sakit ada untuk nyaranin CAPD kan. Itu CAPD itu alat alternatif dari cuci darah pakai mesin. Jadi cuci darahnya itu mandiri. Nah, saya sama teman yang berlima itu ya udah kita beralih aja ke CAPD. Nah, yang beruntungnya itu cuma 3 orang gitu. Dari berapa orang? Dari 5 orang, yang beruntungnya cuma 3 orang. Kalau yang 2 itu habis operasi dia sehat, kerja gitu kan. Tapi 1-2 minggu nggak ada. Gugur ya itu ya. Itu udah takdir Tuhan ya seperti itu. Soalnya sih
kayak yang ketakdir aja sih, soalnya kan yang cuci darah itu ada yang cuma kuat 1 minggu, ada yang kuat 1 bulan, ada yang nyampe 1 tahun, malah malah pengalaman saya selama cuci darah selama 2 tahun gitu di rumah sakit, malah ada yang nyampe 12 tahun cuci darah. Cuci darah. Iya. Eh, Saya tanyakan ke dia gitu, apa sih gitu bisa sampai bertahan 12 tahun cuci darah, kuat sampai 12 tahun. Kan kebanyakan yang bilang itu kalau sudah cuci darah pasti umurnya nggak akan lama. biasanya begitu. Iya, biasanya. Cuci darah itu biasanya nggak lama umurnya. Kalau kita kan nggak tahu, umur nggak tahu, kita kan takdir nggak tahu, karena Allah yang tahu. Allah yang tahu. Dia membuat titipnya gitu 12 tahun. Yang penting kita ikhlas aja menjalaninya gitu. Udah gitu aja. Dulu pernah cuci darah berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun antara Garut Selatan ujungnya dengan Cianjur ini dengan ke Bandung itu kurang lebih 150 meter. 1 minggu berapa kali? Cuci darahnya. Cuci darah itu kan di Bandung cuci darah kan? Cuci darah 1 minggu 2 kali dan saya itu jarang pulang ke rumah. Nah, 1 minggu 2 kali cuci darah antara ini Garut Selatan atau Kidul ini perbatasan dengan Cianjur ke Bandung itu kurang lebih 150 kilo 1 kali jalan. Berarti kalau bolak-balik atau PP berarti 300 kilo. Itu seminggu 2 kali, seminggu 2 kali. Itu proses selama 2 tahun ini untuk pengobatan cuci darah supaya ya ingin sehat. Nah, sekarang ini ada mengambil jalur alternatif. Alhamdulillah pakai CAPD ini yang gimana seperti ini? CAPD itu cuci darah mandiri, jadi cuci darahnya itu kita bisa di rumah. Terus apa namanya? Ada obatnya? Ada, jadi stoknya itu sebulan sekali gitu. Kenapa saya dianjurkan untuk CAPD? Karena selama cuci darah 2 tahun, hampir seminggu sekali saya masuk IGD dan ICU. Karena apa? Karena ngedrop. Gitu. Soalnya cuci darahnya jadi gimana ya? Sering ngedrop itu karena dari tensian gitu. Soalnya kan kalau cuci darah itu nggak boleh tensiannya di atas 160. Kalau saya itu kan dari darah tinggi, terdampaknya gagal ginjal itu saya dari darah tinggi. Darah tinggi awalnya. Terus setiap masuk mau cuci darah itu saya tensiannya selalu di atas 160, bahkan pernah nyampe 250 tensian. Iya. Jadi sering masuk IGD, ICU setiap minggu. Seharusnya itu jangan sampai ke IGD kan? Iya. Untuk selama penyakit gagal ginjal, seharusnya jangan masuk IGD karena ini darah tinggi ya. Darah tinggi karena sering ngedrop, jadi ya mau nggak mau masuk IGD, masuk ICU sebelum cuci darah. Terus kalau kita paksain cuci darah di atas tensian 160, itu nanti jantung kita kan berdetaknya cepat gitu. Bahkan mungkin bisa sampai pecah pembuluh darah. Makanya nggak dianjurin gitu. Nah, akibat setiap minggu sering masuk ICU, sering ngedrop, akhirnya disaranilah operasi CAPD gitu sama dokter. Saya sering dulu sama dokter, sama keluarga gitu. Bagusnya gimana? Soalnya kan kalau ya yang namanya operasi kan semua juga tahu gitu kan, takut gitu operasi. Ya demi kebaikan akhirnya dijalanilah operasi CAPD 1 bulan pemulihan. Alhamdulillah saya bisa pulang dan alhamdulillah bersyukur saya bisa aktivitas kembali, walaupun aktivitas saya tidak seperti orang sehat. Kalau di persen itu saya sekitar 70% dari orang sehat. Yang nggak boleh itu angkat beban berat di atas 50 kilo. Takut terjadi apa-apa. Makanan yang dilarang seperti itu. Kalau selama cuci darah kemarin itu banyak banget pantangan. Selama cuci darah banyak banget. Air minum maksimal 600 ml sehari. Segelas kurang. Segelas yang
tinggi. Sebulan. Sebotol yang 3.000 sehari semalam itu. Oh, sehari semalam. Soalnya kan kalau cuci darah itu kan kita cuci darahnya 2 minggu, 1 minggu 2 kali, jadi kita harus menjaga. Kalau lebih 3 gelas boleh kan? Iya. Kalau lebih 3 gelas. Harus menjaga minumnya, soalnya kalau kebanyakan minum nanti pada bengkak. Oh, Pada bengkak. organ. Akhirnya sesak napas nanti. Soalnya kan dari cuci darah pertama ke cuci darah kedua seminggu itu kan jaraknya 2-3 hari. Kalau kita udah pada bengkak baru 2 hari kan belum bisa cuci darah, soalnya waktunya pendek. Jadi sekarang cuci darahnya atau CAPD-nya di rumah sama sendiri. Di rumah sendiri. Nah, alhamdulillah itu saudara sekalian. Nah, kalau sudah CAPD, alhamdulillah sekarang kebalikan. Yang dulunya saya nggak boleh minum air kelapa, sekarang boleh. Yang dulunya saya nggak boleh makan buah-buahan selain dari semangka, sekarang boleh apa aja. Terus makanan umbi-umbian yang dulunya nggak boleh, sekarang boleh. Oh, sehari itu berapa kali CAPD mandiri di rumah itu? Kalau cuci darah kan seminggu 2 kali. Kalau CAPD sehari 4 kali. Sehari 4 kali ya, CAPD coba di rumah. Iya, cuma di rumah. Awalnya ribet, cuma saking berjalannya waktu, alhamdulillah udah terbiasa. Oh, kayak gitu ya. Sekarang mah CAPD-nya di rumah sehari 4 kali. Juga di rumah. Dulu mah waktu cuci darah ke rumah sakit besar, ke provinsi gitu, daerah Bandung itu Rumah sakit khusus ginjal. Rumah sakit khusus ginjal seminggu 2 kali. Nah, jauh perjalanan juga, berarti malahan jarang pulang. Dia jarang pulang, sebulan sekali. Pulang sebulan sekali. Soalnya kan kalau ngontrak dulu kan? Bukan ngontrak, di rumah kakak di sana. Di rumah saudara kakak. Soalnya kan dulu kalau habis cuci darah pulang ke sini, kadang di sini ngedrop jauh perjalanan, terus sekarang kalau maksain pulang ke sini, pulang lagi ke sana, di sananya ngedrop, jadi akhirnya diamlah di rumah kakak di sana. Nah, nah sekarang saudara-saudara, jadi gimana menurut saudara Deparin untuk orang-orang yang sembuh sekarang, orang sehat, untuk menjaganya supaya jangan terkena penyakit cuci darah atau gagal ginjal itu, gimana tak? Kalau masukannya gitu. Kalau menurut saya sama pengalaman saya sih, yang harus dijaga itu paling utama minum air putih aja sih. Harus banyak minum air putih. Minimal 1,5 liter sehari. Itu minimal. Maksimalnya 2 liter sehari. Dan dikurangi minuman yang berwarna. Itu aja sih. Kalau kalau untuk menjaganya sih banyak. Kayak begadang saja kan nggak boleh. Tapi yang paling penting itu kan minum air putih itu harus banyak, soalnya kan nanti racun yang di dalam itu kan terbuangnya sama air kencing. Nah gitu saudara, ini pesan dari saudara kita di Deparin ini, katanya untuk menjaga jangan sampai terjadi cuci darah itu, yang pertama itu harus mengonsumsi air mineral ya, yang dianjurkan oleh dokter juga, itu kan 1,5 liter ya, minimal 1,5 liter. Nah, itu untuk menjaga yang pertama, itu dia menginfokan kepada kita. Dan sekarang ini mudah-mudahan Deparin ini sehat selalu, semangat terus, walaupun ini rekan-rekannya telah gugur ya, yang mendahulu ya, tapi yang paling ini tetap semangat untuk berjuang. Mudah-mudahan kepada Allah juga meminta supaya diberikan panjang, amin. Nah itu ya, dipasok juga obat-obatannya katanya dari provinsi ya, sebulan sekali dia dikirim obatnya dari provinsi ke rumah ke sini. Kalau dulu kan seminggu 2 kali kan. Kalau sekarang mas setelah CAPD mah sebulan sekali kontrol. Nah ya gitu. Oke, terima kasih saudara. Inilah pengalaman Deparin untuk pada semua. Jangan sampailah penyakit ini mengenai kepada kita. Nah ini untuk memberikan
apa hah? contoh kepada semua, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalau ini bermanfaat silakan share aja ya. Saya ini membagikan ini demi untuk semua kesehatan semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.